Oke, paling gede? 51-an. Hai Jen. Halo. Hai. Hari ini kita samaan by the way. Iya, Nggak janjian sehati padahal. kayaknya. Waduh, jadi pancing dong. Oke, Jen, gue tuh penasaran nih ya, karena kan tadi kan gue bahas tentang live streamer. Nah, gue dapet info lu tuh live streamer nih. Iya, benar. Lalu bercerita nggak sih live streamer tuh apa dan lu tuh kenapa memilih live streamer? Oke, jadi dari sebelum aku umur 20 tahun, Oke. itu kayak lu berapa aku sekarang? aku 20 sekarang, tahun 20. ini aku Oh, 20. gitu umur 8. 18 kayaknya deh. Oke. Kayak dari waktu itu tuh sebelum umur 20 tuh aku selalu mikir kayak gue mesti punya penghasilan sehabis umur 20 Oke. kan. Terus kayak mikir kalau 20 tahun tuh belum lulus kuliah kan. Jadi kayak masih bingung tuh mau kerja di mana kan harus S1 kan Betul, istilahnya. betul. Akhirnya kayak pernah ditawarin, oh anyway cici aku juga pernah jadi live streamer. Oke. Terus jadi kayak akhirnya aku mutusin buat oh yaudah deh gue coba aja ikut Coba ikut. jadi live streamer gitu. Menurut lu duitnya enak apa enggak? Jadi live streamer. Kalau menurut aku sih untuk sekarang ya Iya. enak sih. Karena lumayan easy money gitu loh istilahnya. Oke. Walaupun emang kadang tuh suka, kan kita ada target-targetnya kan. Oke. Kadang tuh yang kayak masih, aduh gue kayak masih belum bisa nyampe target nih gini. Tapi kan seenggaknya kita masih dapat istilahnya kalau misalkan di luaran itu, kalau kantor kan gaji paling UMR kan. Iya, UMR. Iya kan, sedangkan kalau misalnya di live stream, jadi live streamer tuh pasti kayak lebih gede gitu loh. Nah, berapa sih angkanya kalau lu bisa spill? Angka per bulan. Range deh. Misalkan ya paling kecil berapa, terus lu pernah paling kecil berapa di jadi live streamer, oke, paling oke. gede berapa? Paling kecil tuh kayaknya 7. 7 juta? Really? Oke, paling gede? 51-an. Fuck. Seriusan? Beneran? Iya beneran. Besok gue berhenti deh di sini. Nanti gua jadi ini ya, live streamer aja. Bisa banyak kok sekarang. Bisa ya? Cowok juga bisa ya? Banyak. Tapi kalau kebanyakan tuh cowok lebih yang kayak ikut-ikut challenge gitu loh. Jadi misalkan di challenge terus baru lu dikasih diamond gitu. Nah, nextnya tuh lu bakal ngapain sih? Lu emang tujuan lu ikut live streaming itu buat dapat duit dulu kah? Atau lu emang pengen create something? Mungkin lu mau bisnis, mau biasa kan sekarang jual bisnis make up, bisnis fashion, ya kan? Kalau Menurut untuk lu, kalau lu sih gimana? bisnis, aku belum ada rencana apa-apa sih. Jadi kayak untuk sekarang uangnya masih kayak ada yang aku tabung, ada yang aku belum investasi BTW. Ada yang aku tabung, ada yang juga aku habisin gitu. Oke, abis ini biasa buat apa sih? Penasaran gue. Beli album paling. Aku Album? K-popers. Oke, Poppers, BTS nih, ARMY. Enggak, Oh, bukan. bukan, sorry, maaf. Apa dong? EXO. Oh, EXO. Oh, Nggak tahu kan? siapa tim EXO? Nggak tahu sih. Oh, tapi lu demen ya kayak gitu-gitu ya. Dan lu bener-bener berapa persen sih dari duit lu tuh untuk masukin ke tabungan, masukin ke buat lu spending gitu-gitu? Aku nggak pernah kayak, Nggak pernah presentasi gitu ya? iya Nggak pernah nggak bikin ya? pernah sih. Dan lu kayak ya udahlah nabung sebulan segini terus dapat ya nanti duitnya buat sisa Iya, buat bener-bener. happy gitu ya. Nggak kepikiran buat invest apa? Aku sempat kepikiran sih, cuma kayak masih belajar Masih bingung lagi. ya? Iya. Oke. Gue ngerasa ke live streamer tuh, lo kan ngomong sendiri, Iya. kan bosen kan yang kayak lo bilang, lo mesti sehari berapa jam gitu streaming, lo kalau misalkan lo main game gitu, lo main game ya oke lo sambil main game kan, lo sambil dikomenin, tapi kan kalau lo kan kayak, Iya, lo ngomong ngobrol depan, doang kan, terus iya. lo kayak ngomong sendiri gitu kan, kayak masih so asik kan berarti Iya, kan, iya, I see, nah lo gimana sih flow-nya itu? Bener-bener cuma ngobrol-ngobrol aja sih. Literally tuh kayak setiap hari tuh topiknya tuh beda-beda, jadi kayak let it flow aja gitu loh. Nah biasa topik yang paling sering diomongin apa di live streaming? Bener-bener random Random banget sih, ya? serandom itu. Tak ada percintaan, tak ada Iya, ngomong masa bener-bener lalu, kayak kehidupan gitu-gitu kehidupan lah pokoknya. gitu-gitu ya. Bener-bener yang relate sama kehidupan kita aja gitu loh. Dan lu biasa streaming berapa jam per hari? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Oh, berarti Bahkan nggak kadang banyak juga ya. suka lebih sih. Berarti nggak banyak juga ya 1-2 jam itu. Tapi lumayan sih kalau lu sendiri ya. Tapi Lumayan banget, lama-lama jenuh sih sebenarnya. jenuh ya? Iya. Lu tuh di platform apa aja sih? Lu live streaming? Oke, waktu itu pertama kali banget itu aku Kitty, yang Di sekarang Kitty. jadi Miko. Oke. Terus aku pindah ke Bigo. Oke. Terus aku pindah lagi ke Nimo. Oke. Terus akhirnya aku balik lagi ke Kitty, ke Miko. Ke Miko. Iya. Gue penasaran tadi kan Bigo tuh sebut ya. Di pandangan gue nih seorang cowok gitu ya, gue bakal liat
oh Bigo gitu ya. Gue mikir kayak oh Bigo pasti tuh kayak mikirnya aneh-aneh kan. iya kan. Iya kan, makanya kayak aku tuh selama ini bahkan teman-teman real life aku tuh jarang banget yang tahu aku kalau aku tuh live streamer gitu loh. Karena aku nggak pernah cerita dan kayak nggak pernah open ke publik gitu. Kayak Instagram tuh aku nggak pernah ngomongin, even second account pun aku nggak pernah ngomongin. Oh kenapa tuh emangnya? Karena kayak udah males aja kayak Dijudge orang-orang kan. orang ya? Iya, kayak maksudnya ya at the end of the day people will judge me kan anyway. Iya. Tapi kayak males aja sih jelasinnya lagi gitu loh. Pendapatannya Nimo. di Nimo. Itu dapetnya dari lu streaming kan Iya. tau gue Nimo tuh dari game buat game ya? Oh iya, kalau aku tetap ngobrol-ngobrol aja sih. Ngobrol-ngobrol juga. Iya, jadi kalau di Nimo tuh ada dua, ada yang streamer biasa, yang ngobrol-ngobrol doang, ada yang gamers gitu. Oh, ada yang gamers, gue yang streamer biasa. Dan itu dapetnya lumayan di situ ya? Ya yang paling gede itu yang tadi aku 50 bilang. 50 Iya. itu. Oke. Nah, gue pengen tanya tentang dark side-nya dari live streamer. Ada nggak sih? Ini kan lu cewek ya? Ya gue, pasti ada lah cowok yang goda-godain lu gitu kan di live streamer gitu. Nah itu biasa godainnya yang menurut lu yang paling cringy itu kayak gimana? Jadi ini orang tuh kayak spender aku dulu, tapi dia nggak spendnya juga sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Tapi dia tuh bener-bener kayak sangat amat posesif gitu loh. Jadi karena dia mikirnya dia nge-spend ke gue, akhirnya dia mikir kayak ya udah gue punya dia gitu kan, karena dia satu-satunya spender gue saat itu. Oke. Terus akhirnya dia kayak bener-bener tiap kali ada orang yang kayak misalkan kadang kan suka ada yang iseng-iseng gitu kan minta nomor WA gitu-gitu. Itu dia kayak langsung di-kick gitu-gitu sampai akhirnya banyak spender yang nggak suka sama dia karena banyak banget yang diajak ributin gitu sama dia. Terus udah tuh berantem di rumahku. Terus ya udah akhirnya kayak nggak ada yang nge-spend di aku akhirnya. Gara-gara dia? Iya, gara-gara dia. Jadi kayak bener-bener rumah aku tuh sepi banget, parah. Cuma dia doang, itu di tuh waktu itu. Ya, jadi akhirnya kayak, ya gue udah deh, ini langsung pindah aplikasi aja. Nah, pertanyaan gue selanjutnya. Spender-spender tuh ada yang udah beristri atau belum? Kalau itu aku nggak tahu sih ya jujur. Tapi setahu lu ada nggak yang kayak di tempat lu kayak stay, gue tahu nih dia punya istri gitu? Kayaknya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi emang dia tuh pria single? Nggak tahu sih, maksudnya kayak kan banyak yang bilang kalau live streamer tuh kayak dunia tipu-tipu aja gitu. Kayak kita nggak tahu gitu loh belakang mereka kayak gimana kan. Jadi gitu. Emang dia kayak ya udahlah have fun aja gitu ya, udahlah spending gitu ya. Ini kayak nggak mikirin sampai sana juga sih aku. Nah kan maksudnya aku juga nggak ngapa-ngapain kan, jadi kayak ya udahlah nggak penting juga, maksudnya kayak nggak mau terlalu itu kan maksudnya pribadi orang kan ya. Kalau misalkan dia emang nggak mau coming out as someone yang udah menikah atau gimana juga aku udah nggak gitu peduliin sih. Iya sih. Ya as long as dia masih spender kamu gitu ya. Iya, dan as long as maksudnya kayak selama dia tidak mengganggu aku atau bikin aku gimana gitu kan baru. Dengan banyaknya kayak tadi kan lu banyak di Bigo di mana di streaming live streaming manapun gitu ya. Menurut lu yang lu enak tuh di mana? Di Miko sih. Kenapa tuh? Kan duitnya di Nimo tadi paling gede. Iya benar. Tapi kayak kalau untuk sekarang kan aku juga udah lumayan sibuk kan, aku magang, terus aku nyusun skripsi RCTI. Oh RCTI, oke. Terus jadi kayak ngerasa udah sibuk banget, terus jadi kayak takut nggak kepegang, akhirnya pindah ke Miko kan. Sebenarnya waktu itu di Nimo juga aku masih lumayan rame gitu kan. Cuma aku akhirnya memutusin untuk pindah karena di Miko juga banyak teman-teman aku. Terus banyak juga yang pindah dari Nimo ke Miko, jadi akhirnya aku pindah juga. Terus kayak biasa kan setiap hari tuh ada durasi kan. Betul. Target durasi. Nah kalau di Miko itu target durasi tuh cuma 1 jam sehari. Jadi 1 jam tuh udah valid day 1. Sedangkan kalau misalkan di Nimo itu masih 2 jam dulu. Terus kebanyakan juga kalau di Miko itu kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi mereka kayak naik komal gitu loh. Komal tuh kebanyakan kotak amal. Kotak amal, oke. Iya, jadi kayak kita kayak semacam apa ya ngomongnya? Nge-zoom lah. Oh, nge-zoom meeting gitu. Tapi nggak nge-zoom juga, gimana ya ngomongnya? Jadi kayak mereka naik ke rumahku. Oh, dia ngobrol bareng lu juga? Iya, ngobrol sama aku juga. Tapi maksudnya mereka juga masih bisa lihat typingan gitu loh. Oh iya, ngerti. Jadi dia anggapannya sebagai kalau kita ngomong secara Zoom meeting, dia speaker juga, dia bisa ngomong dan orang lain ada yang kalau misalnya typing, dia bisa ngeliat juga nih dia ngomong apa gitu ya. Bener. Oh oke, jadi lebih enak kayak gitu ya? Jadi iya, jadi kayak nggak ngerasa sendirian banget gitu. Kalau misalnya kayak cuma ngobrol, baca typing kan kayak
aduh sepi banget gitu kan istilahnya, Benar, kayak benar, ngobrol benar. sendiri sama layar kan gitu Iya, kan. masih mending kok ada yang jawabin gitu kan. Kalau tetangga ada lu ngomong, aduh bosan Bener gitu ya. bener. Kadang tuh kayak udah nyari topik tapi nggak ada yang jawabin tuh kayak aduh. Ah, kan? Gue kayak udah bingung lagi tau gak sih mau ngomong apa. Bener, Jadi kadang bener, tuh suka jenuhnya di situ sih. Mungkin pertanyaan gue selanjutnya ngomongin soal duit nih. Di umur lu yang segini, menurut lu tabungan berapa yang menurut lu kayak oh gue udah nyaman nih segini gitu. Misalkan let's say kalau gue perlu ada duit 800 juta di tabungan untuk gue anggapannya gue sekarang safe nih, aman gitu. Kalau lu menurut lu gimana? Dari sisi lu, karena kalau udah nikmatin duit nih, udah bisa spending banyak gitu kan, ada nabung juga, ya lu mau ngapain juga bisa sekarang terserah gitu kan. Iya. Lu nggak pusingin orang lain lah gitu. Gitu. Nah, kalau lu sendiri lu senyamannya lu tuh duitnya tuh lu megang berapa sih? Gitu. 50 mungkin. 50 ya di tabungan gitu. Kenapa tuh? Reasonnya kenapa? Nggak tahu juga sih ya. Sebenarnya kayak soalnya aku nggak nge-spend terlalu banyak juga sebenarnya. Jadi kayak ngerasa itu safe aja sih kalau udah Kalau punya 50, segitu ya? iya. Oke. Sebenarnya itu pun masih banyak juga sih sebenarnya kalau untuk seumuran aku Iya, ya. Karena bener kan sih. aku Bener, nggak, bener. ya maksudnya aku nggak beli kayak buat rumah di rumah gitu kan. Istilahnya Betul. masih ada Masih tetap bokap nyokap, bokap-nyokap. terus bokap juga masih kasih uang jajan Iya. sebenarnya. Wah, enak ya. Heeh. Jadi kayak aku masih yang kayak ya udah gitu loh. Nah, mungkin boleh nggak sih kayak lu kasih mungkin message nih ke para penonton juga ya, mungkin another live streamer juga yang kayak lu juga, pesan untuk mereka tuh apa sih sebenarnya ngomongin soal duit nih, apa sih yang mereka tuh kejar sebenarnya. Jadi kayak anggap aja lu kasih dia tuh message gitu loh. Kalau buat aku sendiri sih mungkin lebih hati-hati aja ya kalau buat live streamer ya, apalagi kalau cewek. Dan kayak istilahnya kan kadang tuh gak sedikit orang yang mikir duit tuh untuk, maksudnya duit tuh bisa beli segalanya gitu loh. Kalau benar. cowok kan, jadi takutnya kalau misalkan dia terlalu kayak apa-apa duit dan kayak dia ngerasa oh duit gue banyak nih, gue bisa kasih duit tuh banyak, dan itu kayak mesti lebih hati-hati lagi sih. Karena tidak sedikit loh cowok yang kayak gitu, maksudnya Benar. even cewek pun mungkin ada juga yang kayak gitu kan. Jadi kayak lebih hati-hati aja sih, apalagi kan soal duit lebih sensitif ya. Sensitif, benar. Dan kayak kadang tuh orang tuh suka mikir kayak kalau udah banyak duit tuh mikirnya tuh kayak udah oh gue bisa foya-foya gitu loh. Apapun Iya, gitu apalagi ya. kan masih seumuran aku kan istilahnya gitu sih. Bener sih, karena ya gue perlu Lebih harus manage lagi sih mungkin. betul karena tadi gue mikir kayak lu dapat income segitu, lu belum invest sama sekali. Menurut gue Sayang sayang banget banget kan sih. ya, bener. ntar lah belajar sama gue ya. Oke, thank you Jen for coming today ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit gitu ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang pengen follow IG-nya Jen, nanti ada tulis di bawah ya sini ya. Nanti Oke, follow IG thank you Jen. juga. Nanti Jen sharing, boleh juga nanti sharing-sharing di next lagi juga di Set Market lagi ya. Oke. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua yang nonton, follow IG kita di @market.id dan di YouTube kita ini di Market Indonesia. Dan kita akan bikin konten-konten yang bakal seru-seru kayak gini gitu ya kan. Bahasnya ke generasi Zoomers gitu ya. Generasi inilah anggapannya generasi muda lah ya. Gua udah tua soalnya. Ya. Oke. Thank you Jen. Thank you Bye-bye. Calvin. Bye-bye.